Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, agar ilmu dan manfaat dalam video ini menjangkau lebih banyak orang. Jangan lupa klik like-nya ya. Dan bagi yang belum bergabung di keluarga besar channel ini, yuk klik subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru. Jazakumullah khairan kasiran atas dukungannya. Di kota Makkah yang gersang, jauh sebelum cahaya Islam menyinari Jazirah Arab, lahirlah seorang bayi dari keluarga terhormat Bani Hashim. Ia bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, kelak lebih dikenal dengan julukan Abu Lahab, yang berarti Bapak Api, karena wajahnya yang kemerahan dan menyala. Ia adalah paman Nabi Muhammad, saudara kandung Abdullah, ayah Rasulullah. Sejak kecil, Abu Lahab tumbuh di lingkungan bangsawan Quraisy, dikelilingi kemewahan, kehormatan, dan kekuasaan. Ia dikenal sebagai sosok yang tampan, berwibawa, pandai berdagang, dan memiliki harta yang melimpah. Sebagai anak Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy yang sangat disegani, Abu Lahab merasa dirinya istimewa. Ia dibesarkan dengan keyakinan bahwa nasab dan kekayaan adalah segalanya. Dalam masyarakat Arab jahiliyah, kebanggaan pada garis keturunan adalah sumber kehormatan tertinggi, dan Abu Lahab menikmatinya sepenuh hati. Ketika keponakannya, Muhammad bin Abdullah, lahir, Abu Lahab termasuk orang yang bergembira. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan, ia sempat menunjukkan rasa senang atas kelahiran Muhammad, karena masih terikat hubungan keluarga dan kebanggaan Bani Hashim. Namun, di balik senyum dan kemewahan itu, tersimpan sifat sombong, keras kepala, dan cinta dunia yang berlebihan. Abu Lahab sangat menjaga status sosialnya. Baginya, perubahan apapun yang mengancam kedudukan Quraisy, terutama Bani Hashim, adalah ancaman besar. Ia tumbuh menjadi pria yang lebih mencintai tradisi nenek moyang daripada kebenaran, lebih memilih kehormatan dunia daripada petunjuk langit. Benih-benih kesombongan itu kelak akan tumbuh menjadi api kebencian yang besar, api yang akhirnya membakar dirinya sendiri. Tahun-tahun berlalu, Makkah tetap tenggelam dalam penyembahan berhala. Abu Lahab semakin kaya dan berpengaruh. Rumahnya megah, perdagangannya maju, dan suaranya didengar dalam majelis Quraisy. Ia adalah simbol kejayaan jahiliyah. Hingga suatu hari, kabar itu datang. Keponakannya, Muhammad, yang dikenal jujur dan amanah, mengumumkan sesuatu yang mengguncang Makkah. Ia mengaku sebagai Rasul Allah, diutus untuk menyeru manusia menyembah Tuhan yang esa dan meninggalkan berhala. Abu Lahab terkejut, bukan karena ragu pada kejujuran Muhammad, tetapi karena ketakutan akan runtuhnya kehormatan dan kekuasaan Quraisy. Suatu pagi, Nabi Muhammad naik ke Bukit Safa dan memanggil seluruh kabilah Quraisy. Ketika mereka berkumpul, beliau berkata dengan suara tegas, "Jika aku kabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya?" Mereka menjawab, "Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta." Lalu Rasulullah menyampaikan peringatan tentang azab Allah dan seruan kepada tauhid. Saat itulah Abu Lahab melangkah maju, wajahnya memerah oleh amarah. Dengan suara keras dan penuh hinaan ia berkata, "Taban laka ya Muhammad, alihasa jamatana, celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami." Kalimat itu memecah keheningan. Abu Lahab menjadi orang pertama yang secara terbuka menentang dakwah Islam, meski ia adalah paman Nabi sendiri. Sejak hari itu, kebenciannya tak lagi tersembunyi. Ia mengikuti Rasulullah kemanapun beliau berdakwah. Jika Nabi berbicara kepada kabilah lain, Abu Lahab berdiri di belakangnya dan berkata, "Jangan percaya padanya, ia pendusta, ia ingin memecah belah kita." Lebih menyakitkan lagi, istrinya, Ummu Jamil, ikut memperkuat permusuhan itu. Ia sering melemparkan duri dan kotoran di jalan yang biasa dilalui Nabi, menyakiti beliau tanpa rasa malu. Bagi Abu Lahab, ini bukan lagi sekadar perbedaan keyakinan. Ini adalah perang harga diri. Ia tak peduli bahwa yang ia lawan adalah keponakan sendiri. Ia tak peduli bahwa Muhammad membawa kebenaran. Yang ia pedulikan hanyalah kehormatan dunia. Yang rapuh,
Api kebencian itu semakin besar, dan Allah pun mulai menurunkan peringatan yang keras, peringatan yang kelak akan mengabadikan nama Abu Lahab dalam kehinaan hingga akhir zaman. Permusuhan Abu Lahab kepada Rasulullah semakin menjadi-jadi. Hari demi hari, ia mengerahkan harta, lisan, dan pengaruhnya untuk menghentikan cahaya Islam. Namun justru di puncak kesombongannya, turunlah sebuah wahyu yang menggetarkan langit dan bumi. Allah menurunkan surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahabin watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ayat itu bukan sekadar celaan, tetapi vonis dari Allah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang musuh Islam disebut namanya secara langsung dalam Al-Quran, dan dikutuk hingga hari kiamat. Allah melanjutkan, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ketika ayat-ayat itu dibacakan, maka gempar. Nama Abu Lahab disebut di hadapan semua orang, bukan sebagai bangsawan Quraisy, tetapi sebagai penghuni neraka. Abu Lahab murka, wajahnya merah menyala seperti api yang siap meledak. Ia berteriak, Muhammad mencelaku, Tuhannya mencelaku. Namun yang paling marah adalah Ummu Jamil. Ia membawa batu besar, mencari Rasulullah dengan mata penuh dendam. Saat ia sampai di Masjidil Haram, Nabi sedang duduk bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ajaibnya, Allah menutup pandangan Ummu Jamil, sehingga ia tidak melihat Rasulullah yang duduk tepat di depannya. Ia berteriak marah, "Di mana Muhammad itu? Aku dengar dia mencelaku." Setelah pergi dengan penuh amarah, Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau khawatir ia melihatmu?" Nabi menjawab dengan tenang, "Allah telah menutup pandangannya dariku." Sejak turunnya surat itu, Abu Lahab hidup dalam kehinaan. Setiap orang tahu bahwa Al-Quran telah mengabarkan akhir hidupnya. Dan yang paling luar biasa, Abu Lahab masih hidup bertahun-tahun setelah surat itu turun. Jika ia pura-pura masuk Islam saja, tentu orang akan berkata Al-Quran salah. Namun kesombongan menutup hatinya, dan ia tetap kafir hingga mati, membuktikan kebenaran wahyu Allah. Kutukan Allah telah turun, namun kesombongan Abu Lahab justru semakin keras. Ia tidak mengambil pelajaran, tidak pula melembutkan hati. Sebaliknya, ia menjadikan permusuhan kepada Rasulullah sebagai misi hidup. Abu Lahab menggunakan seluruh pengaruhnya untuk menekan Bani Hashim. Ia menyebarkan kebencian, menghasut Quraisy, dan memerintahkan orang-orangnya untuk mengganggu setiap muslim yang lemah. Jika Nabi berdakwah di pasar atau di hadapan kabilah luar Makkah, Abu Lahab selalu mengikuti dari belakang, mencemooh dan memutarbalikkan fakta. Namun kebencian itu mulai menggerogoti rumah tangganya sendiri. Dua putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, sebelumnya menikah dengan dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ketika surat Al-Lahab turun dan permusuhan memuncak, Abu Lahab merasa hubungan itu adalah aib besar. Dengan penuh amarah, ia memerintahkan kedua putranya, "Ceraikan putri-putri Muhammad, aku tidak ingin ada ikatan apapun dengan dia." Tanpa keberanian menolak perintah ayahnya, keduanya pun menceraikan istri mereka dengan cara yang menyakitkan. Ruqayyah dan Ummu Kulsum kembali ke rumah Rasulullah dengan hati terluka, namun dengan iman yang semakin kuat. Rasulullah tidak membalas dengan kebencian. Beliau bersabar, dan Allah mengganti kesedihan putri-putrinya dengan kemuliaan. Ruqayyah kelak menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia dan calon khalifah. Sementara itu, kehancuran perlahan mulai terasa di pihak Abu Lahab. Kehidupan keluarganya penuh tekanan, amarah, dan ketakutan. Tidak ada ketenangan, meski harta melimpah. Lebih tragis lagi, putranya, Utaibah suatu hari menghina Rasulullah dengan kasar. Nabi berdoa, "Ya Allah, binasakanlah dia dengan salah satu binatangmu." Doa itu kelak menjadi kenyataan yang mengerikan. Abu Lahab menyaksikan bagaimana keluarganya satu persatu terseret akibat permusuhan. Namun hatinya tetap tertutup, ia lebih memilih kehilangan kedamaian daripada kehilangan kesombongan.